Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, jumpa lagi dengan aku Mama Tita dan Dika. Semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Hari ini aku tuh mau belanja, jadi sebelum aku belanja aku mau bersihin kulkas. Rencananya aku mau bersihin kulkas ini kemarin bunda, tapi rasanya lelah karena pekerjaan kemarin itu lumayan banyak. Jadi sekarang aku sempatkan sebelum aku pergi belanja, aku mau bersihin kulkasnya. Sebelum dibersihkan ini kulkasnya aku cabut dulu ya bun, karena kalau nggak dicabut ini bakalan bunyi terus alarmnya kalau terlalu lama dibuka. Dan juga menurut aturannya seperti itu ya, kalau mau bersihin harus dimatikan dulu. Sekarang ini aku membersihkan kulkas di jam 5 subuh ya bun. Jadi rencananya kemarin aku mau belanja jam 5 subuh. Tapi ternyata setelah aku buka-buka kulkas aku kok lumayan kotor gitu ya, karena memang jarang aku bersihkan. Memang sih aku taruh barang-barang itu semuanya di dalam box bunda, dan bisa dibilang nggak ada kotornya sih, tapi tetap ya yang namanya barang nggak pernah dilap ya, tetap harus dilap ya supaya kelihatan lebih bersih. Jadi ini untuk ngebersihinnya aku nggak bongkar semuanya, tapi aku bongkarnya per rak aja. Dari mulai di rak yang paling atas aku bersihkan raknya, aku lap-lap aja pakai lap biasa. Terus dindingnya juga aku lap, baru kemudian aku pasang. Dan setelah itu aku naikin lagi barang-barang yang memang awalnya terletak di bagian atas bunda. Untuk di bagian atas ini yang aku taruh itu ada gula duren, terus ada ketan putih, ada juga ketan hitam sedikit. Nah ini terus aku tuh lupa kalau aku tuh pernah naruh jahe sama kencur di sini. Aku nggak kupas ya, maksudnya supaya kalau siapa tahu ada yang perlu yang seger gitu, jadi bisa ngambil di sini. Karena aku jahe, kunyit, dan bumbu-bumbu yang biasanya itu aku masukin ke kulkas pun jadi dalam keadaan beku gitu ya, memang lebih tahan lama. Tapi terkadang mama juga perlu jahe yang seger gitu ya, yang nggak beku, makanya ini sebagian aku taruh di bagian sini. Terus juga aku taruh gula merah yang udah aku cairkan, itu tempatnya di atas, sesuatu yang tidak setiap hari bakal aku pakai gitu ya. Nah untuk di tingkat bawahnya itu baru aku taruh segala sayur-sayuran, buah-buahan gitu bunda. Nggak berasa aku pakai kulkas ini sudah mungkin sekitar berapa bulan ya, 8 bulanan ya kalau nggak salah. Dan alhamdulillah aku senang pakai kulkas ini karena lebih awet gitu ya bun sayurnya. Yang selama ini aku tuh nggak tahu, mungkin penyimpanan aku yang selama ini salah, tapi semenjak pakai ini aku tuh berusaha untuk memperbaiki cara penyimpanan aku untuk sayur-sayur dan ikannya, jadi alhamdulillah lebih awet. Makanya sekarang aku berani belanja per 2 minggu, karena sayuran walaupun sayurnya itu daun tetap awet ya bun sampai 2 minggu alhamdulillah. Yang penting sayurnya itu nggak dicuci. Kalau waktu aku pakai kulkas atas bawah yang 2 pintu yang kecil itu aku nggak berani, karena sepengalaman aku sering busuk gitu bun, jadi paling 3 hari mampunya gitu ya, setelah itu dia busuk. Entahlah, aku nggak tahu apa sebabnya, mungkin memang di kesalahan itu ada di aku salah penyimpanannya. Jadi aku belajar lagi dari teman-teman di YouTube juga supaya aku bisa menyimpan makanan dengan lebih baik. Saat ini bahan makanan aku bisa dibilang habis ya bun. Untuk sayur-sayurnya itu tersisa sedikit wortel, sedikit kentang, ada sawi juga sedikit bagian tengahnya, karena biasanya kalau beli sawi itu dipisah bagian luarnya dan bagian dalamnya gitu bun. Bagian yang mudanya ini masih ada sisanya. Terus juga ada buah semangka yang kemarin aku beli masih ada ya bun, kemarin jadinya 5 kotak kan, jadi ini masih ada sekitar 3 kotak gitu bunda. Nah ini mama mondar-mandir sambil mau naruhin sapu, karena mama tadi ngambil sapu itu kan ditaruh di pojokan ruangan yang ada kulkasnya ini ya. Jadi mama tuh lewat gitu, karena sambil mama menunggu aku bersihin kulkas, mama nyapu-nyapu gitu bon, supaya nanti kalau pulang dari pasar udah nggak terlalu sibuk lagi ya.
karena pada hari food prep seperti ini kami tuh bisa selesai sekitar jam 1 gitu bunda, karena semuanya diselesaikan, dirapikan gitu ya. Kalau semuanya udah masuk ke kulkas tuh tenang gitu bun, aman. Nah aku baru kali ini ngelepasin rak yang di pinggir ini bunda, ternyata tidak sesulit yang aku pikirkan. Awalnya aku tuh takut ya kalau pecah raknya, tapi alhamdulillah enggak. Jadi melepasnya mudah dan memasangnya kembali juga mudah. Untuk di bagian pintu ini freezernya bunda, ini aku taruh bumbu-bumbu seperti jahe, kunyit, laos, serai gitu ya, terus juga ada daun jeruk, dan yang di kantong plastik itu daun pandan bunda, dan daun pisang. Jadi mama tuh pernah ngambil daun pisang pohon sendiri, dipakainya tuh cuma sedikit, tapi karena pohon pisangnya itu tumbang ya, udah mau mati gitu, tapi daunnya sayang kalau nggak diambil. Hasilnya aku taruh aja di dalam kulkas gini, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih lumayan hijau gitu bun. Untuk daun pandannya aku gunakan untuk masak nasi ya kalau hari-hari, terus kalau aku bikin kolak juga aku pakai pandannya, tapi yang pasti aku pakai untuk masak nasi bun. Aku suka banget dengan bau aroma nasi yang pakai pandan gitu ya. Nah setelah aku ngebersihin bagian dalamnya, ini aku ngebersihin bagian luarnya. Serbet yang aku pakai ini udah basah dari dalamnya bunda, aku nggak basahin pakai air dari keran. Jadi pas aku ngelap-ngelap bagian freezernya itu kan basah gitu bun, jadi ini udah basah, langsung aja aku lap-lapin buat bagian luar kulkasnya. Nah di bagian pintunya ini banyak jejak jari ya bun, karena biasanya kalau aku sambil masak itu tangannya basah atau apa gitu ya, buka-buka kulkas otomatis banyak sekali sidik jari aku di sini. Kelar aku bersihin pakai lap basah, aku lap lagi pakai lap kering ini yang lembut ya bun, supaya nggak kegores. Alhamdulillah udah selesai, lanjut aku langsung hidupin lagi, dan aku bersiap-siap untuk pergi belanja. Nah ini aku pergi belanjanya sama mama ya bun, seperti biasa mama selalu nemenin aku, kecuali kalau mama demam. Sedih ya kalau pas mama demam gak bisa nemenin aku jalan-jalan, karena memang kami di sini karena kami perantau gak terlalu banyak teman, satu-satunya healing kami berdua adalah jalan-jalan, baik itu belanja mingguan ataupun belanja tipis-tipis buat bulanan gitu ya bun, kalau barang-barangnya habis sedikit-sedikit itu. Nah ini aku mulai jalan di sekitar jam 6 pagi, ternyata ngebersihin kulkas itu lumayan menyita waktu ya, sampai 1 jam gitu. Aku lewat bundaran, awalnya kepengen lewat bundaran besar dekat yang tugu itu, tapi ternyata sedang ditutup karena lagi ada kegiatan masyarakat. Ini kan hari Minggu ya bun, jadi CFD. Aku niat mau jualan di CFD, tapi sampai sekarang cuma niat aja, belum terrealisasi karena untuk memulai sesuatu itu memang tidak mudah ya bun ya. Lanjut, ini kami lewat akhirnya jalan alternatif ya di pinggir ini. Nah ini ada jembatan Kayan yang menghubungkan Kota Palangkaraya sisi sebelah sini dan sisi sebelah sananya. Nah kalau yang di sisi sebelah sana itu untuk perjalanan menuju ke arah Kuala Kurun bunda. Kami juga ngelewatin taman. Nah ini taman biasanya kalau udah malam rame banget bunda, sempat ditutup dulu waktu covid ya, lumayan lama ini kosong, nggak pernah ada yang berkunjung di sini karena memang nggak dibolehin. Tapi sekarang sudah alhamdulillah keadaan udah normal, rame lagi, yang jualan juga banyak ya. Rencananya hari ini aku mau belanja 1 minggu rencananya ya bun, tapi ternyata sesampai di pasar lumayan kalap karena sayur-sayur terhitung lebih murah daripada biasanya ya. Kayak kangkung ini harganya tuh kalau di depan sini mama tuh beli 2 karena kangkungnya gede-gede bun, tapi di dalam ternyata ada mama beli lagi seharga 10.000. Di sini mama cuma beli kangkungnya seharga 5.000 aja. Nah kalau sama mas yang di mobil putih ini, barang-barang itu bisa dibilang
murah ya bun, sangat-sangat murah. Kalau di lain itu 10.000 misalnya per kilo, sama beliau ini 8 ribuan aja gitu. Jadi kami tuh bisa dibilang langganan di sini beli sayurnya, dan terhitung lengkap juga kecuali kalau beliau nggak jualan. Lanjut, ini mau beli jagung. Nah jagung ini nih sebenarnya mau beli 1 kilo aja, biasanya sekilo itu 10 sampai 12 ribu, tapi ini ternyata dikasih aja sama bapaknya seharga 15.000. Itu beratnya mungkin sekitar 2 kilo lebih ya bun. Nah ini ketemu kangkung lagi. Kangkungnya seger-seger banget. Nah ini dibeli 1 ikat besar gitu, harganya 10.000 bun. Nggak bisa banyak aku videokan di pasar ya bun, karena agak sulit ya untuk memvideokan terlalu banyak di pasar. Jadi ini aku udah nyampe ke rumah aja, langsung bongkar-bongkar belanjaannya. Aku dibantu sama mama karena ini belanjaannya lumayan banyak ya bun, persediaan kurang lebih 2 minggu, tapi kemungkinan bakalan bisa lebih. Nah untuk buah-buahan kayak mangga itu per kilonya 10.000. Itu bukan mangga manis ya bun, tapi mangga yang biasa untuk sambal, rasanya manis-manis asem gitu ya. Aku beli tuh 5 kilo bun, karena mumpung lagi murah, 10.000 aja per kilonya. Karena biasanya kalau dia lagi mahal itu sebijinya 10.000 bun, dan kalau harganya lagi segitu aku nggak bakal beli ya bun ya. Itu enak kalau dibikin manisan atau dibikinin sambal gitu ya, seger banget. Untuk jeruknya yang kecil-kecil itu seharga 5.000 sekilo, itu belinya 3 kilo, manis banget. Terus yang agak besar harga 8.000 harganya, jadi belinya cuma 5 kilo. Nah ini untuk perikan-ikanan juga aku nggak food prep di sini ya bunda, karena bakal kepanjangan ini videonya, jadi aku bakalan sambung untuk food prepnya di video berikutnya bun. Alhamdulillah belanjaan kami sudah selesai. Ini udah dibongkarin semua, udah ditaruh, disusun semua seperti ini. Setelah itu kami bakalan bersih-bersihkan dan food prep ya, dimasukin ke kotak-kotak juga. Alhamdulillah. Oke deh bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat bunda yang udah klik video ini, yang udah like, subscribe, komen maupun gak komen. Aku tetap ucapkan terima kasih, dan aku anggap itu sebagai penyemangat aku buat bikin video lagi. Semoga bunda-bunda semua gak bosan dengan video sederhana aku ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.